Seorang ibu muda yang hamil masih tinggal di rumah mertua. Kalau mertuanya bijak, rajin taklim, ya kayak ibu Asih, insya Allah itu mantu tenang. Tapi kalau mertuanya dikit-dikit lihat kamar anak tuh, belum bangun. Nah ibu hamil kan mabok ya, bangun langsung aja bisa muntah-muntah. Makanya ibu hamil 3 bulan pertama itu dilarang langsung bangun begitu, ya. Makanya selalu ada crackers atau biskuit yang tanpa gula dan sebagainya di sampingnya, untuk dia pas bangun udah doa bangun tidur, kunyah-kunyah dulu baru berdiri, baru duduk, ya. Itu kan memang sholat subuh kadang-kadang udah nggak sempat lagi atau nggak kuat sholat subuh yang gerakan sesungguhnya, terpaksa duduk, habis itu harus rebahan lagi. Ibu mertua lewat. Terus untung nggak pakai kipas tuh ibu mertua ya, mana Maranti. Pak. Terus sering banget kita suka membanding-bandingkan diri kita, ya. Ibu dulu nggak kayak gitu. Ya terang aja, ibu hamil zaman perang. Nah ibu tidur-tidur kena bom lah. Zaman dulu mau mual mau muntah, kalau udah ada bom loncat. Boro-boro makan crackers dulu. Ya, itu lagi, ya. 1, tidak menjudge. 2, tidak membanding-bandingkan. Bunda dulu nak, ayah dulu. Anak-anak senang cerita kisah-kisah dulu, tapi mereka nggak suka tapi kamu nak. Nah, itu. Ibu dulu nak naik mikrolet ke sekolah. Anak-anak senang, hebat ya ibu ya. Sampai situ aja udah senang, masih senang tuh dia. Anak-anak senang tuh lihat ibunya punya daya juang yang dia tidak suka. Tapi kamu nak sudah disiapin mobil, diantar pakai supir, ya, atau misalnya dijemput oleh mobil sekolah, ya gitu kan? Masih aja telat. Nah, itu nggak suka dia. Itu nggak suka dia. Nggak suka dia. Karena pada prinsipnya kita nggak suka dibandingkan. Betul. Ibu-ibu mau dibandingkan oleh suami. Bunda, ayah habis makan di rumah tetangga enak banget tuh. Kita langsung gini. Oh. Terus nggak mau lihat suami kan? Oh. Kita yang sudah dewasa aja yang rajin taklim banget, yang seminggu 8 kali taklimnya, masih cemburu kalau digitukan, masih marah kalau dibandingkan. Bapak-bapak juga nggak mau dibandingkan. Emang bapak-bapak nggak cemburu-cemburu? Ayah, saya nih dulu nih, belum banyak belajar, ya. Kata AA Agim ya, kita tuh harus senyum, sapa, salam. Besok lagi, habis dari taklimnya AA, kata AA Agim ya, itu yang ke-10 kali apa kata suami saya, kawin aja sama AA Agim. Terus saya gini, ya telat. Kenapa baru bilang sekarang kalau emang boleh? Astagfirullah. Jadi itu gak suka orang dibanding-bandingkan. Ceritalah daya juang kita, tapi tidak perlu membandingkan. Anak otak ini sudah bisa ngambil hikmah. Ambil hikmah, ya. Tapi kan kita ingin memotivasinya, Bu Ais. Iya, tapi caranya nggak gitu, ya. Karena eranya beda. Anak pasti jawab, ya beda lah bu, ya beda lah bu, ya gitu selalu kan. Atau karena seringnya kita cerita tentang perjuangan kita dan membandingkannya, sehingga anak waktu dipanggil oleh orang tuanya, lanang, priok, kakung, jaler, sini, mereka kompakan sama adanya, pasti ibu mau ngomong gini. Ayah pasti mau nasihatin kita gini, lihat ya dek, taruhan mana dia. Pas datang depan ayahnya, ayah dulu tepuk tangan mereka, tak. Kenapa? Dia sudah prediksikan bahwa itu yang diucapkan. Itu lagi yang saya bilang harus kreatif. Gimana cara cari omongan? Ya, paham ya? Maka di dalam kontribusi pendidikan, ya, itu nggak melulu dari ayah ibu saja. Dia ada fasenya. Ini saya sering kasih tahu.
0 hari, anak 0 hari sampai 6 tahun itu apa kata ayah ibuku. Makanya coba deh dengar waktu anak kita di PAUD sama TK. Kata ibu aku, kata umi aku, kata bunda aku, kata ayah aku. Itu tuh 0 sampai 6 tahun. Karena memang kitalah pendidik pertama dan utama, itu input di situ tuh banyak masuk harusnya. Cuman sayangnya di usia anak seperti itu orang tuanya juga meniti karir. Jadi tidak efektif. Nanti 7 sampai 12 tahun apa kata bapak ibu guruku. Makanya bunda ngajarin anak SD, bukan gitu bunda, kata guru aku nggak gitu. Iya kan? Tolong bunda juga nggak usah jealous, nggak usah cemburu. Guru. Tahu apa gurumu? Bunda yang hamilkan kamu. Ya Allah. Maka mengapa di SD harus cari sekolah yang gurunya bisa diajak kerja sama, sehingga pesan-pesan kita titip di guru gitu. Jadi nggak apa-apa, karena sudah nggak sanggup orang tua anak di atas 6 tahun memberikan atau menjadi sumber informasi anak hanya berdua saja. Harus ada bantuan orang lain. Supaya apa? Ini pas sudah lahir ini, sambungan otak ini harus variasi. Kita udah ngajarin anak di rumah waktu 0 sampai 6 tahun buang sampah di tempat sampah ya nak, udah nyambung tuh. Tapi nanti di sekolah gurunya juga ajarkan buang sampah di tempat sampah. Itu sambungannya semakin tebal, semakin variasi juga ya. Yang namanya sampah nanti gurunya ajarin, itu nak tisu, nak sampah nak buang, itu nak kotak teh buang, nak itu sampah nak. Itu makin variasi kan ya. Itu jadi berapa tadi? 0 sampai 6 tahun apa kata bapak ibuku ya. 7 sampai 12 tahun apa kata guru. 13 tahun ya sampai kurang lebih 18 atau 20 tahun apa kata teman-temanku ya. Apa kata teman-teman? Siapa yang anaknya di antara itu sekarang usianya, baik yang full day maupun boarding ya? Bunda kata teman aku, bunda kata teman aku, itu kan omongannya kan. Sekali lagi tolong tidak cemburu kita atau merasa aku nggak ada gunanya lagi sebagai ibu. Nggak usah gitu. Dulu dia selalu dengarkan apa nasihat aku, sekarang nggak usah gitu. Itu semuanya juga fasenya itu. Kenapa? Anak-anak dipersiapkan untuk mendapatkan informasi teman sebayanya lebih banyak, karena dia sedang belajar bagaimana survive, bagaimana kompetitif. Makanya informasinya teman. Maka kita harus kenalan sama teman anak kita. Bahkan nasehatinnya itu bersilang ya. Teman anak ya, dia akan dengarkan nasihat kita nih, teman anak ya. Nah anak kita akan dengarkan nasihat dari ibunya temennya. Makanya kalau kita bikin WA group itu, bikin WA group sekolah nggak ya, itu selain untuk memantau, untuk titip-titip pesan. Dan nggak usah juga cemburu. Kamu kalau sama tante misalnya ya, tante Lia kamu dengar sama bunda, nggak usah gitu. Malah kita bilang sama ya ibunya anak kita, aku bantuin ya gitu. Dan juga nggak usah yang diminta tolong itu merasa dia yang paling oke. Si ibu ini misalnya, lihat Bu Aisyah aja nggak bisa ngurus anaknya, titip pesannya sama aku. Bukan nggak bisa, memang fasenya untuk mendapatkan bimbingan bersilang-silang. Sampai sini bisa paham? 20 sampai 30 atau 20 sampai 35 apa kata saya? Menurut aku Bu, mahasiswa kan? Sampai S1, S2 menurut aku Bu, menurut aku. Maka carikan sekolah perguruan tinggi yang bukan ya, sekolah sekuler. Bahaya soalnya. Bahaya. Menurut aku Bu, nggak ada kaitannya alam semesta ini dengan Tuhan. Terereng. Siapa suruh ibu masukkan ke sekolah luar negeri yang emang begitu? Saya kalau suruh milih lebih senang masukin anak saya perguruan tingginya masuk sekolah perguruan tinggi Islam.
Mau nggak mau itu terwarnai oleh dosennya, yang dosennya katakanlah kedokterannya ya, akan menggabungkan ilmu kedokteran tubuh dengan penciptaan Allah, penciptaan Allah, penciptaan Allah. Jadi nggak terpisah, kan sekuler terpisah. Nah nggak bisa dong terpisah. Otak ini akan rusak kalau sesuatu ciptaan Allah kemudian dijelaskan bahwa itu nggak ada kaitannya dengan Allah. Oh itu hancur otak, nolak dia. Ya. Jadi hati-hati. Nanti di atas 35 tahun, oh itu akan lebih dominan apa kata Allah. Kenapa? Karena sudah mau belajar kan lagi kan udah berkeluarga, pasti ikut talim juga kan. Bunda ikut talimnya kan baru kan setelah nikah, lebih banyak lebih sering kan? Ya iya. Makanya nggak usah khawatir juga Bu Aisyah, anak-anak sekarang gimana caranya supaya dia patuh pada ketentuan Allah. Anak ibu umur berapa? SMP. Habis dia selalu bilang, kata teman aku, dalam hati saya, tenang Bu, makanya cari sekolah Islam supaya temennya sama omongannya, sama dia bicaranya. Itu gunanya cari sekolah itu, ya sama. Jadi kita tenang. Oke. Kenapa? Karena nanti pas dia nikah, dia cari taklim. Ibu sudah nikah cari taklim kan? Supaya apa coba? Kembali ke ajaran Allah lebih banyak. Terus uniknya ketemu teman-teman kita juga yang SMP, taklim juga lah sekarang. Oh. Kenapa? Gue takut. Paham tentang ini Bu? Coba ingat baik-baik. Sekarang fase anak ibu ada di mana? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Bukan berarti kita biarkan tidak memberikan seakidah, nggak ajarkan ya ibadah sampai anak nanti 35, nggak gitu. Harus diajarkan sejak dalam rahim. Tetapi pengayaan otak ini kaya otak ini, ya akan diperkaya terus sambungannya. Itu ada fasenya. Jadi apa yang diucapkan orang tua, apa yang diucapkan bapak ibu guru, apa yang diucapkan oleh teman-teman, itu memperkaya sambungan otak di otak bagian akalnya yang di depan. Coba pegang dulu dahinya Bu. Nah, di belakang dahi itu adalah ya namanya lobus frontalis, tempatnya ya arahan-arahan, nasihat-nasihat, pengetahuan. Lagi Bu, ada akalnya Bu. Takut lupa. Ngerti ya Bu? Masya Allah.